Selamat datang di Alur Cerita Rombong dan selamat mendengarkan. Setelah pesta berakhir, Sonduk dan seluruh temannya tak sadarkan diri karena tertidur setelah minum obat ramuan dari guru mereka. Saat siuman, mereka mendapati dirinya berada di balik jeruji besi. Mereka pun menyadari jika ternyata ujian belum berakhir. Dan ini merupakan ujian terakhir dengan misi melarikan diri. Mereka yang berjumlah 6 orang diharuskan keluar dengan selamat dari gedung yang sengaja dibakar. Siwo dan Sun Ah yang sangat trauma dengan api langsung lemah saat tantangan baru dimulai. Kepala sekolah sengaja menggunakan api sebagai tantangan untuk menyembuhkan trauma Siwo dan juga Suah. Semuanya berusaha dengan kerjasama agar bisa keluar melalui ventilasi, karena hanya itu jalan satu-satunya agar mereka bisa keluar. Namun di antara keenam peserta, Jung tak mau bekerja sama. Dia malah memanfaatkan teman-temannya demi bisa kabur seorang diri. Sonduk pun terjatuh dari tangga yang hendak mereka pakai untuk keluar. Siwo menolong, namun pada akhirnya tangan Sonduk terluka karena menahan tangga yang menimpa mereka. Jung akhirnya berhasil kabur seorang diri, sedangkan 5 lainnya terjebak. Mereka tak bisa keluar melewati ventilasi, karena Jung menguncinya setelah keluar sendiri. Dan ternyata ventilasi bukanlah jalan yang tepat untuk keluar. Di sana, Jung dihadang oleh para guru yang sudah menantinya. Kelima peserta yang tersisa akhirnya memutuskan keluar lewat jendela, dan mereka pun berhasil tanpa halangan. Namun, Jung yang lebih dulu keluar ternyata malah datang paling terakhir. Guru pun agak kecewa dengan Jung karena ia tak bekerja sama dengan teman-temannya. Di tempat lain, Pak Mo selaku kepala sekolah mengenang kebersamaannya dengan pria yang merupakan ayah Siwo. Namanya Yon. Ayah Siwo ternyata masih hidup, namun belum ada yang mengetahuinya selain ayah Chiang. Ayah Chiang sebenarnya orang yang sedang mengincar Morim. Itulah sebabnya dia memanfaatkan Chiang agar bisa tetap dekat dengan sekolah tersebut. Kita diperlihatkan tentang masa lalu ayah Siwo. 18 tahun yang lalu rumahnya terbakar. Tak tahu siapa pelaku sebenarnya. Namun ayah Chiang mencoba merusak ingatannya dengan mengatakan jika Pak Mo adalah pelakunya. Beberapa hari kemudian Pak Mo dikabarkan jika ayah Wang Chiang akan mampir ke sekolah Morim. Namun Pak Mo tak setuju. Sekolah Morim memiliki aturan yaitu hanya murid dan guru yang boleh menyentuh wilayah Morim. Mengetahui tak boleh masuk, ayah Wang Chiang pun melakukan suatu cara yang lain agar bisa masuk. Setelah ujian berakhir, seluruh siswa Morim mendapat hadiah berupa liburan ke kota. Hal ini karena telah disponsori oleh ayah Chiang. Kepala sekolah belum curiga dan mengira ini hanya acara liburan biasa. Sayangnya banyak yang tak bahagia karena kebanyakan mereka berasal dari sana. Dan hanya Sonduk dan Sun Ah lah yang paling bahagia di antara mereka semua. Seluruh siswa akan berangkat liburan, namun para guru khawatir jika akan terjadi sesuatu yang buruk. Hal ini dikarenakan ini pertama kalinya siswa berlibur di luar Morim. Sementara itu Pak Kepala Sekolah tetap di Morim. Ia menjaga pusaka rahasia yang hanya diketahui olehnya dan ayah Siwo. Di tempat lain, Yon menanyakan tentang kunci Chunwijo, kunci pusaka yang memiliki kekuatan magis, namun sampai sekarang belum ditemukan keberadaannya. Liburan pun sudah dimulai. Seluruh siswa Morim sudah sampai di hotel ayah Wang Chiang. Di tempat lain terungkap bahwa ayah Chiang bekerja sama dengan Pak Gong, guru spiritual Morim, untuk mendapatkan pusaka yang dijaga oleh Pak Mo. Saat liburan ini, Suah dijadikan targetnya karena kabarnya dia adalah anak Pak Mo, kepala sekolah Morim. Akan tetapi ayah Chiang menduga jika Suah adalah anak Yon yang merupakan pemegang kunci Chunwijo. Saat di sana, Pak Gong juga mengungkapkan jika ia mengetahui bahwa ayah Chiang menyimpan satu kunci Chunwijo. Sejak kepergian para siswa, Pak Mo waspada. Ia pun sampai melarang Sun Ah untuk berkeliaran selama di hotel. Tak lupa ia juga diberi jam pelacak agar bisa terus diawasi. Pak Mo sengaja melakukan hal ini agar Suah tetap aman. Ia takut jika ada orang yang akan sengaja mencelakai Suah seperti 18 tahun yang lalu saat Pak Mo menemukannya. Dulu keluarga Yon habis dibakar karena ada orang yang mengincar kunci pusaka yang bernama Chunwijo tersebut. Pak Yon yang sudah sembuh masih belum mengingat kejadian 18 tahun yang lalu dengan sempurna. Karena itu ia dimanfaatkan oleh ayah Chiang. Sun Ah yang sangat ingin keluar dari hotel pun akhirnya menyamar menjadi Sonduk dan memberikan jam pelacaknya pada Sonduk agar dia tetap berada di dalam hotel. Di tengah malam, setelah Sonduk bertemu Siwo, ia pun dicuri oleh suruhan ayah Wang Chi karena Sonduk dikira Sun Ah.
Siwo yang menyadari hilangnya Sonduk pun segera menghubungi teman-temannya dan mencari. Sonduk yang dikira Sun Ah pun hendak disingkirkan oleh Ai Huangji karena tak berhasil mendapatkan kunci Cunu Hijau darinya. Sementara itu, telinga Siwo kembali sakit saat melakukan pencarian. Yon yang kebetulan lewat pun memberikan sedikit pertolongan. Mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Chiang dan Soah pun menuju sebuah gedung tempat Sonduk dikurung. Sampai di sana mereka berpencar mencari. Sonduk yang sudah dibawa pergi pun tak dapat ditemukan oleh Siwo maupun teman-teman lainnya. Namun, Siwo berhasil melihatnya dan mengejar menggunakan motor. Sedangkan Chiang tumbang setelah melawan satu orang yang dari awal menghalanginya. Sonduk pun berhasil ditemukan dan Chiang dilarikan ke rumah sakit. Sekian dulu cerita hari ini, sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya.